Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau Syurutus Salati wa Arkanuha wa Wajibatuha, syarat-syarat, rukun-rukun dan wajib-wajib salat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Syurutus salati tis'ah. Syarat-syarat salat ada 9. Syurut bentuk jamak dari syarat, artinya syarat-syarat. Syarat adalah perkara yang ketiadaannya mengharuskan ketiadaan perkara yang syarat itu disyaratkan untuknya, dan keberadaan syarat tidak mengharuskan keberadaan perkara yang syarat itu dibuat untuknya. Maknanya bahwasanya keberadaan seseorang tidak bersuci mengharuskan sholatnya tidak sah, karena bersuci syarat sholat berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat kalian apabila berhadath sampai berwudu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan kadang-kadang seseorang berwudu kemudian berhadath tanpa melakukan salat dengan wudu itu, sehingga keberadaan bersuci tidak mengharuskan keberadaan salat. Syurutus salati tis'ah. Syarat-syarat salat ada 9. Al-Islamu, Islam, wal aqlu, akalnya berfungsi, wa tamyizu, tamyiz, wa raf'ul hadath, menghilangkan hadath, wa izalatun najasah, menghilangkan najis, wa satrul aurah, menutup aurat, wa dukhulul waqt, masuk waktu salat, wa istiqbalul qiblah, menghadap kiblat, wa niyyah, dan berniat. Asy-syaratul awal, syarat pertama, al-islamu wa dhidduhul kufr. Islam dan lawannya kafir. Wala tuqbalu salatu illa min muslim.
salat tidak akan diterima kecuali dari orang yang beragama Islam. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali agama itu tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Wal kafiru amaluhu mardud. Orang kafir amalannya tertolak. Walau amila ayya amal, walaupun dia mengamalkan amalan apa saja. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Tidak sepantasnya orang-orang pelaku kesyirikan memakmurkan masjid-masjid Allah sementara mereka menyaksikan diri-diri mereka pada kekafiran. Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Mereka itu adalah orang-orang yang amal-amal mereka terhapus dan mereka kekal di neraka. Surat At-Taubah ayat 17. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami menuju kepada amalan apa yang mereka amalkan, lalu kami jadikan amalan itu bagaikan debu berterbangan. Surat Al-Furqan ayat 23. Semua amalan yang dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah pada umat ini tidak akan bermanfaat untuk pelakunya kecuali didahului kesaksian bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad utusan Allah, dan dibangun di atas keduanya, sehingga mesti mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Dan ini perkara yang dituntut kesaksian bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan mesti mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah perkara yang dituntut oleh kesaksian bahwa Muhammad utusan Allah. Semua amalan yang dilakukan oleh orang kafir maka tidak akan bermanfaat untuknya di sisi Allah, karena tidak adanya syarat Islam. Asyartu tsani, syarat yang kedua, al-aql. Akal orang yang melakukan sholat berfungsi. Wa didduhul junun, lawan berakal adalah gila. Wal majnunu marfu'un anhu al-qalamu hatta yafiq. Orang gila diangkat pena darinya, yaitu orang gila bukan mukallaf, bukan orang yang diperintahkan untuk melakukan beban-beban syariat. Orang gila pena diangkat darinya sampai dia sadar. Wa dalilul hadis, dalilnya adalah hadis, rufi'al qalamu an thalatha. Pena diangkat dari 3 orang. An-naimi hatta yastaqib, orang yang tidur sampai dia bangun. Wal majnuni hatta yafiq, orang yang gila sampai dia sadar. Was-saghiri hatta yablugh, dan anak kecil sampai dia balik. Orang yang sholat, ketika dia sholat harus akalnya berfungsi. Dia tidak kehilangan fungsi akalnya karena gila atau karena mabuk. Karena
karena pena diangkat dari orang gila, yaitu dia tidak mukallaf, tidak dibebani dengan beban-beban syariat. Sedangkan orang mabuk menghilangkan fungsi akalnya dari dirinya, sehingga dia disamakan dengan orang-orang gila karena dia tidak bisa memahami sholatnya. Asy-syartu tsalits, syarat-syarat yang ketiga, at-tamyiz, tamyiz. Wa didduhu sughar, lawannya kecil. Wa hadduhu 7 sinin, batasan tamyiz 7 tahun. Tsumma yu'maru bis shalah, kemudian dia diperintahkan untuk mengerjakan salat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru abna'akum bis salati lis-sab', perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li'10, pukullah mereka karena meninggalkan salat ketika berusia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan tempat tidur mereka. Apabila anak kecil telah mencapai usia tamyiz, yaitu 7 tahun, maka dia diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Bukan karena wajib, karena wajib hanyalah terjadi setelah baligh. Dia diperintahkan untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun agar terbiasa mengerjakan sholat, dan agar mengerjakan sholat sesuai dengan cara yang disyariatkan. Apabila dia menginjak usia 10 tahun, perintah untuk mengerjakan sholat yang ditujukan kepadanya semakin ditekankan. Dia dididik, diberi pelajaran karena meninggalkan sholat dengan dipukul, dengan pukulan yang tidak membuat cedera. Asy-syaratur rabi', syarat-syarat yang keempat, raf'ul hadath, menghilangkan hadath. Wa huwal wudu'ul ma'ruf, dan menghilangkan hadath adalah wudu yang dimaklumi. Wa mujibuhul hadath, dan perkara yang mengharuskan menghilangkan hadath adalah hadath. Perkara yang mengharuskan berwudu adalah hadath. Hadath adalah semua yang keluar dari 2 jalan, yaitu kubul atau dubur. Demikian juga semua pembatal wudu. Hadath adalah yang mewajibkan berwudu. Hadath ada 2 macam. Pertama, hadath besar, yaitu perkara yang mewajibkan mandi, yaitu junub, haid, dan nifas. Dan hadath kecil, yaitu perkara yang mewajibkan berwudu. Menghilangkan hadath caranya dengan mandi atau dengan berwudu untuk orang yang mendapati air atau bisa menggunakan air. Apabila tidak ada air atau ada air tetapi tidak bisa menggunakannya, berpindah dari menghilangkan masing-masing dari hadath besar dan kecil dengan cara bertayamum. Berpindah dari menggunakan air menjadi bertayamum. Apabila telah bertayamum untuk hadath besar kemudian mendapati air, maka mandi. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna as-sa'ida at-thayyiba tahurul muslim. Sesungguhnya
debu yang baik, suci dan mensucikan seorang muslim. Wa ilam yajidil ma'a 10 sinin, walaupun tidak mendapati air selama 10 tahun. Fa idza wajadal ma'a falyamussahu basyratah. Apabila mendapati air, maka hendaknya menjadikan air itu mengenai kulitnya. Fa inna dzalika khair, karena sesungguhnya itu baik. Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan selainnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan lagi sahih. Apabila orang yang berhadas besar mandi, sementara dengan mandi itu dia meniatkan menghilangkan hadas besar dan kecil, maka hadas besar dan kecil hilang dengan mandi itu. Apabila dia menyiramkan air ke badannya karena mandi untuk sholat Jumat atau karena untuk mendinginkan badannya, sementara dia meniatkan dengan itu menghilangkan hadas kecil, maka hadas kecil tidak terangkat, tidak hilang. Karena mandi ini bukanlah mandi karena menghilangkan hadas besar. Qala asy-syarihul Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, yang menjelaskan syurutus salati wa arkanuha wa wajibatuha, Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala berkata, Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada utusan Allah, kepada keluarganya yang mengikutinya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Amma ba'd, fayaqulul muallif rahimahullah wa huwa syekhul imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, penulis syurutus salati wa arkanuha wa wajibatuha, berkata, yaitu Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya, Syekhul Islami fi asrih, Syekhul Islam di masanya, wal mujaddidu liman darasa min ma'alimil islami bin nisfi tsani min al-qarni tsani asyara fi hadhihi al-jazirah, yang menghidupkan kembali perkara yang mulai hilang dari prinsip-prinsip Islam pada pertengahan kedua dari abad ke-12 di Jazirah Arab ini. Wal mutawaffa sanata 1206, dan yang meninggal pada tahun 1206 Hijriah. Yaqulu rahimahullah, beliau semoga Allah merahmatinya berkata, syurutus salati tis'ah, syarat-syarat salat ada 9. Wa hadha amrun ma'rufun li ahli al-ilm, ini adalah perkara yang dimaklumi oleh ahli ilmu. Wa kana al-ulama'u yu'allimunaha an-nasa ma'al usul ats-tsalatsati as-sabiqah, para ulama mengajarkan syarat-syarat salat ini kepada manusia, di samping mengajarkan kepada mereka 3 prinsip agama. Yu'allimunaha al-jama'ata fil masajidi hatta yatafaqahu fi usuli dinihim,
wa fi sifatis salati wa arkaniha wa wajibatiha. Mereka mengajarkannya kepada jamaah di masjid-masjid sehingga mereka memahami prinsip-prinsip agama mereka, memahami sifat, rukun-rukun dan wajib-wajib salat. Lianna kulla muslimin muhtajun ila dhalik. Karena semua orang muslim memerlukan hal itu. Wa syaratu, syarat adalah huwa alladhi yalzamu wujuduhu wa yantafi al-masyrutu 'inda intifa'ih. Syarat adalah perkara yang mesti ada, perkara yang wajib ada, keberadaannya wajib. Perkara yang syarat dibuat untuknya tidak ada ketika syarat tidak ada. Syartus sholati wa syartus zakati wa ashbahu dhalik. Syarat salat, syarat zakat dan lain-lainnya. La yalzamu min wujudihil wujudu. Tidak mengharuskan keberadaan syarat, keberadaan perkara yang syarat dibuat untuknya. Lakin yalzamu min adamihil adam. Tetapi ketiadaannya mengharuskan ketiadaan perkara yang syarat dibuat untuknya. Famata udima syaratu udima al-masyrut. Sehingga kapan saja syarat tidak ada, maka perkara yang syarat dibuat untuknya tidak ada. Lakin la yalzamu min wujudihil wujudu hatta tastakmila asy-syurutu kulluha ma'al wajibati ma'al fara'id. Tetapi keberadaan syarat tidak mengharuskan keberadaan perkara yang syarat dibuat untuknya sampai sempurna semua syarat-syarat disertai wajib-wajib dan disertai rukun-rukun. Hadhihi syurutun la budda minha fi shalah. Syarat-syarat ini mesti ada pada salat. Fa idza istakmalat sahhatis shalah. Apabila syarat-syarat ini dianggap lengkap, semuanya dikerjakan, maka salat sah. Hadhihi syurutus salati min awwaliha ila akhiriha. Inilah syarat-syarat salat dari awalnya hingga akhirnya. Awaluha, pertama, al-islamu, Islam. Min awwaliha ila akhiriha la budda an yakuna hina dukhulihi fiha ila an yakhruja minha muslima. Ketika dia masuk untuk mengerjakan sholat hingga dia keluar dari mengerjakan sholat harus beragama Islam. Fa in shalla wa huwa kafirun salatuhu ghairu sahihah. Apabila dia sholat sementara dia kafir, maka sholatnya tidak sah. Liqaulihi jalla wa ala, berdasarkan firman Allah jalla wa ala, ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Tidak sepantasnya orang-orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah sementara mereka menyaksikan diri-diri mereka pada kekafiran. Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Mereka adalah orang-orang yang amalan mereka terhapus dan mereka kekal di dalam neraka. Surat At-Taubah ayat 17. Wa liqaulihi jalla wa ala, dan berdasarkan firman Allah jalla wa ala, walau asyraku lahabata anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, maka sungguh terhapus dari mereka
apa yang dahulu mereka kerjakan. Surat Al-An'am ayat 88. Wa qawlihi subhanah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluh." Barang siapa yang kafir kepada keimanan maka sungguh amalannya terhapus. Surat Al-Maidah ayat 5. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami menuju kepada amalan apa saja yang mereka amalkan, lalu kami jadikan amalan itu bagaikan debu berterbangan. Surat Al-Furqan ayat 23. Fa kullu insanin yuhkamu bi kufrihi salatuhu ghairu sahihah. Semua orang yang dihukumi kafir maka salatnya tidak sah. Falau shalla qabla ad-dukhuli fil Islam lam tasihha hatta yadkhula fil Islam. Apabila dia salat sebelum masuk Islam, maka salatnya tidak sah sampai dia masuk Islam. Al-thani, syarat yang kedua, al-aql, berakal. Yakunu 'indahu aqlun yumayyizu baina ma yadurruhu wa ma yanfa'uh, baina al-khairi wa syarr. Orang yang salat memiliki akal yang dengan akalnya dia bisa membedakan perkara yang berbahaya baginya atau perkara yang bermanfaat untuknya, perkara yang baik atau perkara yang buruk. Amma in kana majnunan aw ma'tuhan ma yumayyiz fala salata lahu. Adapun jika dia orang gila atau memiliki akal tapi akalnya tidak bisa digunakan untuk membedakan, maka salatnya tidak sah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalatha, pena diangkat dari 3 orang. An-naimi hatta yastaqib, orang yang tidur sampai dia bangun. Wal majnuni hatta yufiq, orang yang gila sampai dia sadar. Was-saghiri hatta yablugh, dan anak kecil sampai dia balik. Al-thalith, yang ketiga, tamyiz. Wa didduhu sughar, lawannya kecil. Wa hadduhu 7 sinin, batasnya 7 tahun. Thumma yu'maru bis salati liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia diperintahkan untuk mengerjakan salat berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru abna'akum bis salati lis-7, perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li'10, dan pukul mereka karena meninggalkan salat ketika berusia 10 tahun. Wa qawluhu fil hadits sahih hatta yablugh, yakni ghairu mukallaf. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadits yang sahih, sampai balik, yaitu dia tidak dibebani dengan beban-beban syariat, dia bukan mukallaf. Fala ya'thamu illa ba'da al-bulugh, sehingga dia tidak berdosa kecuali setelah balik. Lakin yu'maru biha qabla dhalika tamhidan wa tanbihan ala as-salati hatta idza balagha fa idza huwa qad i'tada wa tamarrana 'alaiha. Tetapi dia diperintahkan untuk mengerjakan salat sebelum balik, untuk persiapan, untuk pendahuluan, dan untuk mengingatkan salat, sehingga apabila dia balik maka dia ternyata sudah terbiasa mengerjakan salat dan sudah terlatih mengerjakan salat. Raf'ul hadath, menghilangkan hadath. Kadzalika kaunuhu yattahharu minal hadatsain al-akbar wal asghar. Demikian juga keberadaan orang yang salat suci dari 2 hadath, besar atau kecil. La budda an yakuna ala taharah, dia mesti suci. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatun bighairi tahur, salat apa saja tidak akan diterima tanpa bersuci. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda, salat kalian tidak akan diterima apabila berhadath sampai berwudu.
wal al-amru bi raf'il hadathi bil ma'i 'inda wujudihi aw at-tayammumi 'inda 'adamil ma'i aw al-'ajzi 'an. Perintah menghilangkan hadas dengan air yaitu ketika air ada, atau perintah untuk menghilangkan hadas dengan tayamum ketika air tidak ada atau ketika tidak bisa menggunakan air. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.